Liburan yang seharusnya menyenangkan menjadi hal yang sangat menyeramkan bagi Fadil. Kejadian ini terjadi di sebuah hotel yang menjadi tempat istirahat bagi Fadil dan kedua temannya saat sedang berlibur di suatu kota. Inilah kisah misteri kamar hotel nomor 16. Banyak kejadian di sekitar kita. Di antara kita, banyak yang melihat mereka. Walau sepintas, itu terlihat jelas. Hidup kita berdampingan dengan mereka. Hanya alam yang membedakannya. Selalu ada peristiwa. Maka akan aku kisahkan semuanya. Hari itu adalah hari yang ditunggu bagi Fadil dan kedua temannya, yaitu Johan dan Novan. Liburan itu sudah direncanakan dari jauh hari. Mereka sengaja berlibur, bukan di musim liburan, agar suasana tempat yang mereka tuju dan penginapan tidak penuh dengan wisatawan lainnya. Mereka hendak berlibur ke sebuah pantai. Mereka berangkat dari rumah Fadil di pagi hari agar sampai di tempat tujuan pada sore hari, sehingga mereka dapat menginap terlebih dahulu di sana. Rencana mereka akan menginap di sebuah hotel yang sudah mereka pesan terlebih dahulu selama 2 malam. Di pagi hari itu, saat semua sudah berkumpul, mereka bertiga langsung bergegas menggunakan mobil yang dikendarai oleh Fadil. Mereka sangat bahagia sekali. Akhirnya mereka dapat berlibur kembali setelah beberapa lama. Perjalanan pun diiringi canda dan diselingi tawa mereka, hingga akhirnya mereka sampai di tempat penginapan mereka. Awal mereka datang, suasana di sana tenang dan asri. Lalu lalang kendaraan pun tak seramai di kota. Penginapan itu pun sepi seperti apa yang mereka harapkan. Mereka bertiga pun mulailah masuk ke lobi hotel itu. Terlihat tidak ada orang di sana. Ocehan Johan pun terdengar karena tidak ada petugas di sana. Walaupun bel di lobi itu sudah dinyalakan beberapa kali oleh Novan. Saat Johan sudah menggerutu karena petugas tak kunjung datang, tiba-tiba dari balik pintu muncullah seorang petugas hotel itu. Sontak Novan pun terkejut karena petugas itu datang secara tiba-tiba. Fadil pun segera bertanya, apakah kamar yang dipesannya sudah siap atau belum. Petugas itu pun berkata bahwa semua kamar di sini sudah siap. Segera petugas itu pun mengantarkan mereka bertiga ke kamar yang sudah mereka pesan. Kamar mereka terletak di lantai atas. Ketika sudah berada di kamar yang mereka pesan, Novan langsung bertanya apakah mereka dapat menukar kamarnya dengan kamar nomor 17, karena kamar itu menghadap langsung ke arah pantai. Usulan Novan pun langsung disambut baik oleh Fadil dan Johan, karena mereka memesan kamar nomor 10 yang hanya menghadap ke arah jalan raya. Petugas itu mempersilahkan mereka bertiga untuk mengganti kamarnya, karena kamar nomor 17 itu tidak ada yang memesannya untuk 2 malam ke depan. Setelah berada di kamar nomor 17 itu, mereka segera bersiap untuk segera berjalan-jalan sore di hari itu. Tapi si petugas itu berkata, kalau terjadi apa-apa,
jangan pernah untuk membuka kamar nomor 16 di sampingnya. Fadil, Novan, dan Johan pun hanya mengiyakan dengan sesaat karena mereka sedang terburu-buru hendak berjalan sore di dekat pantai itu. Akhirnya, mereka pun berjalan-jalan di sekitaran pantai itu dari pukul 7 malam. Mereka sangat menikmati suasana di sana. Hingga akhirnya Fadil pun berkata bahwa ia ingin beristirahat karena ia lelah setelah mengendarai mobil siang tadi pada saat itu. Di mana waktu menunjukkan pukul 11 malam. Novan dan Johan pun berkata bahwa ia akan segera menyusul karena mereka ingin makan malam terlebih dahulu. Akhirnya Fadil pergi ke kamar hotel itu terlebih dahulu. Saat Fadil hendak membuka kunci pintu kamarnya, terdengar suara batuk seorang nenek dari kamar nomor 16 itu. Sontak saja ia sedikit mengintip dari jendela kaca kamar itu yang tertutup rapat. Ia pun mengintip cukup lama karena suara batuk itu terdengar sangat keras dan terus-menerus. Saat sedang mengintip kamar itu, tiba-tiba Novan dan Johan pun muncul dengan mengejutkan Fadil. Sontak saja Fadil terkejut. Novan pun bertanya pada Fadil sedang apa ia di sana. Fadil pun memberitahu Johan dan Novan bahwa ada suara batuk nenek-nenek dari dalam kamar itu. Saat sedang berbincang, tiba-tiba datang seorang petugas hotel yang tadi mereka temui. Fadil dan kawan-kawannya diminta untuk tidak menghiraukan apa yang Fadil dengar tadi. Petugas itu meyakinkan kalau suara itu hanya berasal dari lantai bawah. Dengan demikian, Fadil dan kawan-kawannya segera masuk ke dalam kamarnya karena sudah merasa lelah dan ingin segera beristirahat. Akhirnya, mereka bertiga bersiap untuk tidur agar esok pagi mereka dapat bermain kembali di pantai dengan tubuh yang segar. Lampu kamar pun Novan padamkan. Seketika mereka bertiga tertidur lelap. Di tengah malam Fadil terbangun kembali seorang diri karena kembali mendengar suara batuk itu. Suara batuk itu semakin kencang dan nyaring dari seorang nenek yang sepertinya semakin kesakitan karena batuknya. Fadil pun segera membangunkan Novan, namun Novan tak kunjung bangun. Begitu juga dengan Johan. Tanpa pikir panjang, Fadil pun bergegas ke kamar nomor 16 itu. Dan terlihat seorang nenek yang sedang terbaring di tempat tidurnya. Namun ia melihat tak ada orang lain di kamar itu. Karena melihat nenek itu seperti kesakitan, akhirnya Fadil masuk ke kamar itu dan menghampiri nenek itu. Nenek itu terlihat sedang sakit dengan bau minyak angin yang semerbak di kamar itu. Ia pun menghampiri dan bertanya, apakah nenek itu bermalam di hotel bersama keluarganya. Namun, nenek yang terlihat pucat dengan tubuh yang kurus itu menjawab bahwa ia hanya seorang diri di sana. Fadil pun heran karena bagaimana bisa seorang nenek yang sakit bermalam sendiri di sebuah hotel seorang diri tanpa ada keluarga yang menemaninya. Fadil pun bertanya apa yang bisa ia bantu untuk nenek itu. Nenek itu berkata pada Fadil untuk mengambil sebuah benda yang dibungkus kain yang ada di sudut meja di depannya. Fadil pun langsung mengambil benda itu. Nenek itu terlihat bangkit dari posisi tidurnya dan segera meraih benda yang diberikan Fadil. Nenek itu segera membuka kain yang menutupi benda yang sepertinya sebuah kendi kecil. Setelah kain itu dibuka, Fadil pun melihat banyak bunga melati di dalamnya. Dengan lampu ruangan yang redup,
ia mencoba memastikan lagi isi dari benda itu. Dan tak diragukan lagi, ternyata benar, itu adalah segunduk bunga melati. Seketika bau di ruangan itu berubah menjadi semerbak bau melati. Tak sampai di situ, Fadil juga dikejutkan oleh nenek itu yang langsung melahap bunga melati itu. Seketika Fadil ingin menghentikan apa yang nenek itu lakukan. Namun sang nenek berkata bahwa itu adalah makanannya. Nenek itu juga meminta Fadil untuk mengambil sebuah cangkir di bawah tempat tidurnya. Fadil pun menurut saja. Lantas ia mengambil cangkir itu. Ia mencium bau amis darah yang sangat kuat di cangkir itu. Setelah ia angkat dan ingin memastikan dengan mencium bau air yang berada pada cangkir itu, tangan nenek yang dingin itu langsung memegang tangan Fadil dan langsung mengambil gelas dengan tangan yang lainnya. Nenek itu langsung menenggak air yang berada di dalam cangkir itu. Setelah nenek itu meminumnya, ia langsung tersenyum dan tertawa dengan nada yang menyeramkan bagi Fadil. Segera Fadil langsung berlari menuju kamarnya untuk membangunkan Novan dan Johan. Namun saat ia masuk ke kamarnya, ia tak melihat Novan dan Johan di sana. Bahkan saat lampu telah dinyalakan, ia pun masuk dan melihat ke setiap sudut ruangan. Namun Novan dan Johan tak ditemukan di kamar itu. Ia pun segera pergi ke lobi hotel itu dan ada seorang petugas yang ia temui tadi. Ia pun segera menceritakan tentang nenek itu. Dengan nada yang sedikit kesal, petugas itu kembali mengingatkan jika terjadi sesuatu di kamar nomor 16, jangan pernah mencoba masuk ke dalam kamar itu. Namun Fadil bersikeras mengajak petugas itu ke kamar nomor 16. Petugas itu pun mengikuti Fadil yang berjalan dengan tergopoh-gopoh sambil membawa segenggam kunci. Saat berada di depan kamar itu, Fadil segera membuka pintu kamar itu. Namun pintu itu sangat sulit dibuka. Ia pun heran siapa yang mengunci kamar itu. Si petugas itu pun segera mencari kunci kamar itu dari segenggam kunci yang dibawanya. Fadil pun nampak heran karena tadi ia bisa membuka kamar itu dengan mudahnya. Saat kamar itu telah dibuka oleh petugas, Fadil melihat di dalam tidak ada siapa-siapa termasuk nenek itu. Bahkan di dalam kamar itu tak ada barang satupun. Padahal tadi ia melihat nenek itu sedang terbaring di atas ranjang dan ia melihat juga beberapa barang di sana. Ia pun sangat heran waktu itu. Kemudian si petugas mencoba menenangkan Fadil yang terlihat heran. Fadil pun memberitahu juga bahwa kawannya tidak ada di kamar. Kemudian petugas itu mengantar Fadil untuk melihat kembali Novan dan Johan di kamarnya. Anehnya, tiba-tiba Novan dan Johan pun terlihat kembali di kamarnya yang sedang tertidur pulas. Saat Fadil diselimuti keheranan yang mendalam, petugas itu berkata bahwa 3 hari yang lalu ada seorang nenek yang menjadi tamu di hotel itu dan tepat menginap dengan keluarganya di kamar nomor 16 itu. Namun sang nenek meninggal entah kenapa. Sejak saat itu kamar nomor 16 itu dikosongkan. Saat suasana mendadak hening, Johan dan Novan pun terbangun dari tidurnya. Kemudian sang petugas menyarankan Fadil untuk pindah ke kamar di lantai bawah. Saat itu juga Fadil setuju dan mengajak Novan dan Johan untuk ikut dengannya. Dengan wajah heran, Novan dan Johan pun mengiyakan permintaan Fadil. Demikian kisah yang dialami Fadil dengan kamar nomor 16 di hotel tempatnya menginap. Terus dukung kami agar
cerita-cerita mistis dapat tersaji untuk Anda.